Iseng-iseng cari di Shopee itu ya, ada yang jual enggak gitu. Nah ternyata ada yang jual dan yang beli banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tamri dari channel YouTube Box Madinah. Biasanya mau lebaran kayak gini saya bikin tutorial tentang cara membuat ketupat ya, baik dari pita maupun dari daun kelapa muda atau yang disebut dengan janur. Nah, kali ini beda. Saya mau buat tentang ide bisnis modal kecil dengan membuat ketupat pita ini ya. Jadi video ini saya buat karena tadinya iseng-iseng cari di Shopee itu ya, ada yang jual enggak gitu. Nah ternyata ada yang jual dan yang beli banyak gitu. Jadi kan ini berarti ada potensi pasar di situ ya. Jadi bisa kita manfaatkan sehingga kreativitas atau skill membuat ketupat itu bisa kita konversi menjadi uang gitu ya, atau ya bernilai ekonomi gitu ya. Baik, untuk pertama tentang target pasar, tentu target pasarnya banyak ya. Yang pertama itu ada ini, pembuat parcel. Nah pembuat parcel juga sebenarnya ada dua. Ada yang dia emang buat parcel terus buat dijual lagi, ada mungkin dia buat parcel nyoba-nyoba gitu ya, terus buat dikasih atau mungkin buat diri sendiri atau sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada target pasar. Target pasarnya adalah untuk yang suka dekor-dekor rumah. Jadi kayak kemarin saya waktu ke bank gitu ya, salah satu bank syariah. Nah di situ ternyata ada gantung ada hiasan ketupatnya gitu, karena mungkin suasana Ramadan atau suasana mau lebaran gitu ya. Dan bisa juga untuk hiasan dinding ketika hari H pas lebaran, atau sebenarnya pas Ramadan juga masih masuk gitu ya. Itu tadi target pasarnya. Kemudian untuk alur bisnisnya itu tinggal beli bahan baku. Beli bahan bakunya bisa di Shopee, itu murah, atau di marketplace lain, atau kalau misalkan offline lebih murah ya nggak apa-apa gitu kan, dan lebih mudah, lebih cepat ya. Kalau ada sih ya kita ambil aja gitu. Kemudian setelah itu kita anyam menjadi seperti ini. Setelah dianyam, kita foto gitu kan, kita upload produknya, kita bisa promosi di Shopee, WA, atau di mana saja gitu ya, di tempat-tempat yang ramai, di tempat-tempat yang sekiranya tiga target pasar yang menurut saya itu tadi ya, itu berada gitu. Kemudian habis itu promosi ya. Setelah promosi kita kalau ada yang beli kita packaging. Kalau yang di Shopee sih di dalamnya tuh kayak ada busanya gitu tuh, jadi dia nggak mudah penyek ya kalau pakai busa di dalamnya. Nah kemudian setelah itu barangnya kalau misalkan sudah transfer dan bisa dicairkan uangnya, kalau misalkan via marketplace, nah kita baru bisa mendapatkan untung gitu. Nah berapa sih keuntungannya? Modalnya itu kalau kita cek di marketplace ya, ini satu pita bundel, sebundel gimana ya? Ya sekira kayak seginilah, sebulatan gini. Itu harganya cuma 2.500 dan panjangnya adalah 14 meter. Nah, panjangnya adalah 14 meter. Nah, 14 meter itu bisa buat, kalau misalkan ini segini, ini cuma 70 cm. Ada dua, jadi 70 tambah 70 jadi 140 cm ya. Berarti satu gulung ini itu bisa untuk 10 ya. Jadi kita satu gulungan ini 2.500 ini bisa jadi 10 ini. Harga satu ininya itu ada yang jual 3.000 macam-macam, ada yang lebih murah sedikit dan lebih mahal juga banyak. Nah kalau misalkan kita jual 2.500 aja kan berarti modalnya 2.000, yang kita dapatkan bisa 25.000, berarti untungnya sekitar 22.500. Wow banget kan. Nah itu tadi dari profitnya. Nah ini saya tampilkan salah satu penjual di Shopee ya, harganya cuma 2.450 ya, kita genapkan jadi 2.500 saja. Paling nanti belinya harus agak banyak biar 30.000 supaya gratis ongkir ya, karena kalau pakai ongkir kan lumayan gitu. Nah ini tadi yang panjangnya ya, 14 meter satu ketupat
itu 1,4 meter. Satu pita jadi satu gulungan pita ini bisa jadi 14 ini. Nah ini yang udah dijualnya nih, ini memang bentuknya agak beda ya. Kalau ini kan yang sederhana banget, yang paling mudah dibuat gitu, dianyam. Nah ini harganya 3.000, 2.999 kita genapkan jadi 3.000. Ini lebih mahal lagi ya. Panjangnya kurang ketupat pita panjangnya kira-kira 5 cm. Jadi segini 1, 2, 3, 4, mungkin segininya kan lebih dari 1 cm. Jadi kalau diukur sekitar 5 cm. Cuman saya belum pernah mengukur juga nih. Nah mungkin itu aja. Terus nah ini itu kan tadi kalau misalkan kita beli satu gulungan gini ya, satu gulungan gini nanti dapat 10 ini kita jual, taruhlah laku semua itu dapat 25.000, untungnya 22.500. Itu satu ini. Gimana kalau kita beli 10 ini terus dijadiin, beli 10 ini berarti kan jadi 25.000 ya, 25.000 jadi 100 piece ini dijual harganya 250.000, untungnya sekitar 225.000. Kemudian kalau misalkan itu beli 10 ini ya, kalau misalkan beli 100 ini itu jadi 1.000 ketupat, nanti itu bisa dapat omset sekitar 2,5 juta dan profitnya 2.250.000. Nah cuman kalau misalkan udah banyak kayak gitu mungkin harus rekrut karyawan ya, atau dibantuin tetangga, saudara, atau lain-lainnya. Nah cuman ada beberapa hal yang perlu diantisipasi ya, karena ketupat ini kemungkinan besar dia hanya rame saat Ramadan dan Lebaran aja. Jadi buat bulan Syawal, buat bulan-bulan lainnya itu kemungkinan sepi pembeli. Mungkin ada, cuman gak banyak gitu ya. Kemudian ya misal kali kan kita hitungnya 100 piece gitu ya, atau 1.000 piece gitu, 1.000 piece ketupat. Misal kita buat gitu, tapi kan itu belum tentu laku semua gitu. Makanya kalau bisa itu kita bikin sedikit dulu, tes pasar, atau kita bikin pre-order dulu, nanti yang udah order baru kita bikin, kita kirim gitu ya. Kemudian kompetitor ya, banyak yang udah jualan duluan. Nah ya, karena banyak yang udah jualan duluan ya otomatis ya kita harus bersaing gitu. Mana yang dapat, kita harus punya produk yang terbaik, produk yang unik gitu, yang beda dari yang lain. Oke, mungkin itu aja video tutorial ini. Untuk yang mau belajar cara membuat atau menganyam kulit ketupat baik dari pita maupun dari kelapa, itu bisa cek di sini nih, atau ke channel aja, ke channel Aqsa Madinah ini, di subscribe, terus dicari di video-video yang view-nya terbanyak itu. Kebanyakan adalah tutorial cara membuat ketupat. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.